Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan wa hafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah membuat wajah berseri-seri bagi orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, pada pagi hari ini marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Mukhtasar Shahih Bukhari Muslim, hadis nomor 13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i an Ibni Umar. Hadis ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis 9209 dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 10, kemudian dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 40. Artinya, seorang muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa'i dari Ibnu Umar. Hadis ini berasal dari kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 9209 dan bisa Anda lacak dalam kitab Sahih Bukhari nomor 10 dan dalam kitab Sahih Muslim nomor 40. Keterangan singkat. Salah satu ciri muslim yang sempurna adalah apabila orang Islam lain merasa aman dari kejahatannya. Muhajir adalah orang yang hijrah. Hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah terbagi menjadi dua, yaitu hijrah batin adalah meninggalkan nafsu jahat dan syaitan, dan yang kedua hijrah lahir adalah melarikan diri demi menyelamatkan agama dari fitnah. Pemirsa sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu tentang ciri-ciri orang Islam yang baik. Ingat, kemarin kita sudah sama-sama membaca sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa iman itu memiliki 69 cabang lebih, atau dalam riwayat lain memiliki 70 cabang lebih. Nah, salah satu cabang keimanan tersebut adalah orang tersebut itu baik. Baik dalam mata orang Islam lain. Jadi kalau orang-orang Islam merasa nyaman bersama kita, merasa tidak takut dengan kita, insya Allah kita termasuk muslim yang baik. Minimal kalau dari 70 itu sekitar 3% keimanan kita itu sudah bagus. Kalau bahkan sudah uploaded lah, itu kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kan suka upload konten baik ke YouTube, baik ke TikTok, baik ke Instagram, ke Facebook, atau kalau itu ada istilah uploaded itu kan, itu ada 3%, 6%, 10%,
20%, terus sampai pol 100%. Nah ini pun kira-kira begitu. Jadi kalau orang lain sudah merasa aman dari lisan kita, dari tangan kita, itu insya Allah minimal 3% keimanan kita sudah uploaded. Nah kemudian yang 97% lainnya mana? Nah, ada seperti yang kemarin disebutkan, ada pada qaul la ilaha illallah, kemudian ada pada membersihkan jalan dan lainnya. Jadi lagi, al muslimu, orang Islam yang baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu ketika orang Islam lainnya merasa aman dari tangan dan lisan kita. Yang dimaksud lisan di sini bukan hanya mulut saja. Lisan itu perkataan, lidah, mulut, tapi lebih dari itu, termasuk dari tulisan-tulisan kita, dari postingan-postingan kita, terus dari kejahilan-kejahilan kita. Mungkin sebagai contoh kalau dalam kehidupan misalnya begini, apakah seseorang itu baik atau tidak menurut orang lain? Kalau dalam bahasa itu ada istilah survei gitu kan. Kalau menjelang pemilu ada survei, tingkat kepercayaannya sekian persen, itu berarti kan orang lain percaya kepada kita sekian persennya, survei lah itu kalau bahasa dalam konteks lebih umum. Kalau sekarang itu kan istilahnya kita itu kadang bisa merasakan, misalnya ada geng motor, ketika geng motor A lewat di depan kita, di daerah kita itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Itu bisa dipastikan kalau menurut ini berarti dia saat itu, si geng motor itu, tingkat keislamannya itu yang masih kurang, belum sempurna melihat ini. Tapi ketika ada suatu geng motor lewat di daerah kita, kita merasa senang, merasa bangga, merasa terlindungi. Nah itu berarti keimanan mereka, keislaman mereka itu sedang baik. Begitupun kalau organisasi, sebuah organisasi, ketika ada sebuah organisasi di tempat kita, ini kelompok orang Islam, ini orang Islam yang baik, merasa terlindungi oleh ormas tersebut, merasa senang dengan ormas tersebut, kemudian kita merasa aman dari gangguan-gangguan perilaku ormas-ormas atau perilaku oknum dari ormas tersebut, maka insya Allah ormas tersebut baik, masuk dalam kategori muslim yang baik, dalam ini sempurna lah, mendekati kesempurnaan. Lisan, tangan, kekuasaannya begitupun. Tangan di sini pun tidak terbatas sama tangan yang buat makan, tangan buat ngambil. Maksudnya begini, kalau kita lewat dekat seseorang, kemudian orang tersebut itu merasa takut kalau sampai kita pukul, nah berarti keislaman kita itu sedang minus, sedang kurang. Tapi kalau kita lewat kemudian orang lain itu merasa senang, datang langsung bersalaman, menyambut kita dengan suka hati, itu insya Allah dalam konteksnya dari segi hadis ini keimanan kita itu sedang bagus. Wayadihi, nah yang dimaksud wayadihi tersebut itu tidak melulu, tidak tangan bermakna tangan, tapi bisa tangan bermakna kekuasaan. Jadi kalau orang-orang Islam merasa aman dari kekuasaan kita, nah maka insya Allah keislaman kita itu sedang baik. Tetapi kalau kita diberi kekuasaan kemudian orang-orang Islam justru merasa terancam dengan kekuasaan yang kita pegang, merasa tidak selamat, nah itu berarti keislaman kita perlu ditanyakan. Tapi tentu di sini orang-orang Islam yang lurus, bukan orang Islam yang dimaksudnya itu. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dinamakan hijrah, muhajir, itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi hijrah itu begini, hijrah itu ada dua macam, ada hijrah lahir, ada hijrah batin. Apa yang dimaksud hijrah lahir? Hijrah lahir itu ini perpindahan fisik kita. Jadi fisik kita misalnya pindah dari
zona merah ke zona hijau, itu dinamakan hijrah lahir, contoh hijrah lahir. Kenapa misalnya kita tinggal di zona merah? Nah, di zona merah tersebut kita itu banyak fitnah, misalnya orang-orangnya banyak pencopet, misalnya orang-orangnya tidak taat melaksanakan sholat misalnya. Nah, bagi kita umat Islam ini zona merah lah, tidak baik untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk lingkungan anak-anak kita. Kemudian kita pindah kepada daerah lain yang lebih bagus, misalnya daerah santri, orang-orangnya ramah, penuh tata krama. Nah, itu dinamakan perpindahan, itu dinamakan perpindahan lahir. Kalau dalam konteks dulu sejarah Nabi, yaitu ada yang dinamakan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu hijrah lahir. Tetapi ada hijrah batin. Hijrah batin itu apa? Hijrah batin adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah maknawi ini akan tetap ada dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat. Ada istilah hijrah batin. Kalau dalam konteks tasawuf itu ada yang dinamakan ujlah. Ujlah itu memisahkan diri dari kebanyakan orang untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh hijrah yang sempurna adalah ketika kita keluar rumah kemudian menuju masjid untuk iktikaf misalnya, untuk mengikuti suatu pengajian misalnya, atau untuk mengikuti suatu majelis zikir, itulah salah satu contoh hijrah. Atau contoh hijrah batin lainnya, misalnya kita misalnya biasa minum minuman keras, kemudian bismillah, mulai saat ini saya mau tobat, tidak minum minuman keras lagi. Nah, itu satu contoh hijrah dalam makna batin. Saya ulangi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi kita itu harus berintrospeksi diri. Apakah kita itu kira-kira di mata orang lain itu baik atau tidak? Kira-kira orang lain itu merasa terzolimi oleh perbuatan kita atau tidak? Kalau orang lain merasa terzolimi oleh perbuatan kita, berarti keislaman kita, keimanan kita pasti minus. Harus berusaha memperbaiki. Dan kekurangan-kekurangan tersebut itu biasanya bisa diketahui kalau kita mau bergaul dengan orang lain, mau bersilaturahmi. Kalau kita ngobrol dengan orang lain itu biasanya ada yang comel, ada yang suka ghibah, begini. Nah, kita jadi tahu sisi positifnya, itu kita tahu kekurangan saya itu berarti ini gitu kan. Kekurangan saya itu ini untuk memperbaiki diri. Saya kira cukup. Kalau kita mau jadi orang Islam yang baik, orang iman yang sempurna, maka salah satu caranya kita itu supaya dianggap baik oleh orang Islam lainnya. Itu. Hadis yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, akhrajahu Muslim dengan Ibni Umar. Artinya, orang Islam terbaik adalah jika orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bisa kita jumpai dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir nomor 4031 dan juga dalam kitab Bukhari nomor 6484 dan dalam kitab Muslim nomor 40. Untuk penjelasannya sama kayak tadi. Jadi kalau kita kepengin jadi orang Islam yang terbaik, salah satu caranya adalah
bagaimana caranya supaya orang lain itu merasa aman dari diri kita. Jangan sampai orang lain itu merasa terancam dengan keberadaan kita. Misalnya kita punya tetangga seorang pencuri. Nah, setiap hari kita itu pasti merasa takut kalau jangan sampai dia itu mencuri harta kita. Itu berarti keimanan dia ketika mencuri sedang tidak baik. Atau kita punya tetangga pemabuk, kita tuh merasa tidak aman, jangan-jangan nanti dia itu ketika mabuk berbuat yang aneh-aneh terhadap kita. Nah, keimanan si pemabuk saat itu pastilah sedang tidak baik. Kita lanjutkan hadis yang nomor 15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Muslim an Jabir. Artinya, orang Islam yang utama adalah jika orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Hadis ini bisa Anda lihat dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 9206, dalam kitab Bukhari hadis nomor 11, dan dalam kitab Muslim hadis nomor 41. Nah, mengenai nomor hadis ini mungkin kitab yang Anda punya berbeda dengan kitab yang saya punya. Mungkin dalam nomor ada perbedaan satu nomor atau dua nomor, sedikit-sedikit itu dimaklumi. Nah, karena biasanya itu beda cetakan, ada saja itu perbedaannya, terutama dalam masalah penomoran. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Penjelasan singkat. Perkataan hadis di atas tidaklah menafikan tiadanya Islam dari orang Islam yang mungkin menyakiti sesama orang Islam, tetapi lebih menunjukkan salah satu indikasi orang Islam yang sempurna, baik atau lebih utama keislamannya adalah orang Islam yang orang Islam lainnya merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. Penyebutan tangan dan lisan karena pada umumnya perbuatan manusia dilakukan dengan tangan atau lisan. Nah, ini 3 hadis yang sudah kita baca tadi itu kemudian tidak menafikan jika ada orang Islam menyakiti orang Islam lain baik dengan tangannya atau dengan lisannya, tidak secara otomatis orang tersebut itu keluar dari Islam atau menjadi kafir, itu tidak. Jadi hadis ini hanya menunjukkan bahwa orang Islam terbaik adalah orang Islam yang orang Islam lain merasa aman darinya, atau orang Islam terbaik adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain misalnya. Nah, kalau ada orang yang tidak berbuat baik, maka dia tetap Islam, cuman Islamnya kurang sempurna, Islamnya kurang baik. Kita lanjutkan hadis nomor 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Akhrajahu Ahmad wa Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah ngan Anas. Artinya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya sesama mukmin sebagaimana ia menyukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Anas. Hadis ini bisa Anda lihat dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 9940 dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 13 dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 45. Penjelasan singkat. Tidaklah sempurna iman orang yang mengaku beriman sehingga dia bisa merasa senang jika orang lain memperoleh kesenangan, seperti ia merasa senang jika dirinya memperoleh kesenangan.
Kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan pada perkara-perkara yang mubah dan sunnah, bukan pada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa sesama muslim saling bersaudara, harus bersatu dan saling merendahkan diri atau tawadu. Tidak boleh saling hasad, saling iri dengki, saling khianat dan saling menyakiti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini termasuk salah satu hadis yang sangat masyhur, sering dibicarakan oleh para ustadz, para ulama, bahkan orang-orang awam juga banyak membicarakannya. Yaitu salah satu tanda keimanan dari yang 70 lebih tadi itu adalah bahwa seseorang itu mencintai orang lain. Bagaimana cara cintainya? Kalau kita cinta terhadap sesuatu, maka ketika orang lain mencintai sesuatu tersebut juga kita merasa senang. Jadi bahasa sederhananya mah, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau orang lain senang, kita ikut senang, alhamdulillah dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmatnya bertambah, kemudian kita mendukungnya. Kalau melihat orang lain susah, kita ikut susah. Susah gimana maksudnya susah? Ya Allah, susah dengan artian supaya kita mau menolong. Ya Allah, mudah-mudahan kesusahan yang sedang dia hadapi segera Engkau cabut, diganti dengan kebahagiaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau kita dalam bahasa Jawa mungkin ada istilah tepok seliro, tenggang rasa, bisa ngaragap manah, kan istilah seperti itu. Jadi kalau toleransi istilahnya lah, tepok seliro kita tinggi, insya Allah keimanan kita itu sedang tinggi. Dalam penjelasan disebutkan, tidaklah sempurna iman orang yang mengaku beriman sehingga dia bisa merasakan senang jika orang lain memperoleh kesenangan. Nah, tapi kesenangan di sini itu kesenangan yang sesuai dengan syariat. Contoh misalnya, kalau orang lain bisa naik haji, kita ikut senang, alhamdulillah teman kita itu bisa naik haji. Kalau orang lain misalnya itu bisa puasa rutin Senin Kamis, kita alhamdulillah teman kita itu bisa puasa rutin Senin Kamis, kita belum. Orang lain beli pakaian baru, alhamdulillah, mudah-mudahan pakaian barunya digunakan untuk ke pengajian, untuk ke masjid dan kebaikan-kebaikan lainnya. Begitu, bukan kebaikan-kebaikan yang bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Contohnya misalnya orang lain, ini na'udzubillah ya, misalnya orang lain menang judi, kita kemudian itu ikut senang, alhamdulillah dia menang judi banyak. Seperti itu karena apa? Perbuatan judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, atau yang ada di lingkungan kita. Misalnya ada anak tetangga kita pacaran siang malam, kemudian kita mengatakan alhamdulillah itu anak tetangga sudah punya pacar. Itu bukan kebaikan seperti itu. Karena apa? Pacaran merupakan salah satu yang dilarang oleh agama. Kalau melihat gaya pacaran anak sekarang, atau misalnya orang lain itu dapat kerja tapi kerjanya di bank-bank riba, kemudian kita alhamdulillah teman kita itu bisa dapat kerja di bank riba yang gede. Nggak seperti itu. Justru ketika seperti itu kita itu harus merasa prihatin. Aduh, saya prihatin, tetangga kita kok kerjanya di bank-bank yang ribawi, mudah-mudahan dia dapat kerja yang halal. Kalau kita itu lihat prihatin, oh tetangga kita itu anaknya bebas pacaran sana sini gitu kan, mudah-mudahan jadi tidak bebas. Seperti itulah kira-kira ya. Kita lanjutkan hadis nomor ke-17. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ahrajahu Ahmad, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga aku paling ia cintai daripada orang tua, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasai dari Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah dari Anas. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 9939 dan dalam kitab Bukhari hadis nomor 15, dalam kitab Muslim hadis nomor 44. Penjelasan singkat, seseorang tidak akan mendekati derajat iman yang lebih sempurna sehingga dia lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada orang tuanya, anaknya, seluruh manusia dan bahkan dirinya sendiri. Salah satu bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menegakkan sunnah Nabi, membela syariat Nabi dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah dalam diri manusia ada nafsu amarah dan nafsu mutmainnah. Ketika nafsu amarah lebih dominan, maka ia akan mengikis cinta kepada Nabi dan memupuk cinta kepada yang lainnya. Karena nafsu amarah akan selalu condong kepada kejahatan. Ketika nafsu mutmainnah lebih dominan, maka ia akan lebih mencintai Nabi daripada yang lain karena nafsu mutmainnah selalu condong kepada kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Intinya begini, iman kita itu tidak akan sempurna ketika kita belum mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya. Jadi kalau kita sudah lebih cinta Nabi daripada orang lain, insya Allah iman kita mendekati kesempurnaan. Nah, salah satu bentuk atau wujud cinta kepada Nabi yaitu satu, misalnya mencintai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mencintai keturunan tersebut itu merupakan salah satu bagian dari wujud cinta kepada Nabi. Kalau di Indonesia ada istilah Habib, ada istilah Syarifah. Habib itu keturunan Nabi yang laki-laki, sedangkan Syarifah itu biasanya untuk keturunan Nabi yang perempuan. Yang saya kenal, mungkin ada yang pendapat lain, saya kurang tahu. Nah, tapi kalau kita justru benci kepada Habib, nah itu berarti keimanan kita ditanyakan. Kalau dalam berdasarkan hadis ini itu keimanannya belum sempurna. Kemudian salah satu wujud rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya itu adalah memperbanyak membaca sholawat Nabi. Bentuknya banyak sholawat Nabi. Bisa sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak ada sholawat lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak ada istilah. Banyaklah, silakan Anda pilih sholawat-sholawat yang menurut Anda bagus. Pahalanya juga sangat banyak baca sholawat sekali dapat kebaikan 10 kali, misalnya diangkat derajatnya, diampuni dosanya dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu bentuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi itu apa? Salah satunya adalah memakai pakaian putih. Jadi kalau kita banyak pakaian di lemari kita, kemudian kita lebih mencintai yang warna putih karena sunnah Rasul, insya Allah itu keimanan kita sedang bagus. Tapi kalau kita lebih cinta kepada pakaian-pakaian yang lain, misalnya pakaian yang membuka aurat, pakaian jilbab, nah itu berarti kita salah satu tanda keimanan kita sedang terkikis. Hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Jadi disebutkan, nah salah satu bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menegakkan sunnah Nabi seperti tadi, sunnah-sunnah Nabi yang sholat sunat, puasa Senin Kemis,
memakai siwak seperti ini nih. Sikat gigi memang ada, tapi sikat gigi menggunakan kayu irok, kayu siak, merupakan salah satu sunnah Nabi yang perlu kita pertahankan. Kemudian membela syariat Nabi. Jadi kalau ada ajaran Islam yang dilecehkan, itu kita juga harus membela sebagai salah satu bentuk cinta kepada Nabi. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita orang Islam itu punya kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai orang Islam, yaitu apa? Memerintahkan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian melarang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tentunya dengan cara dan metode yang dibenarkan oleh Islam. Nah, dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia juga dibenarkan oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, sementara mungkin itu saja dulu. Mari kita ulangi lagi membaca hadis yang sudah kita baca tadi. Hadis nomor 13, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, akhrajahul Bukhari. Hadis nomor 14, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, akhrajahu Muslim an Ibni Umar. Hadis nomor 15, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, akhrajahu Muslim an Jabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 16, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Jadi dari hadis nomor 13, 14, 15, 16, 17, dari 5 hadis ini yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah bahwa salah satu ciri orang iman dan orang Islam yang baik, yang sempurna, yaitu yang pertama, ketika orang lain itu merasa aman dari diri kita. Yang kedua, itu ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya. Kemudian yang ketiga, kita itu mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang lain. Jadi 3 itu. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang terus-menerus menyempurnakan keimanan kita ya Allah. Dan kita juga masuk dalam kelompok orang-orang yang wajahnya menjadi bercahaya baik di dunia maupun di akhirat karena menyebarkan hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.